Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat belajar untuk semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman. Materi kelas 6, tema 1. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan melalui biji yang didahului dengan penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui penyerbukan. Oh iya, sahabat belajar untuk semua, bagi yang baru singgah di channel ini, sebelum kita lanjutkan, untuk mendukung channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, ayo klik tombol subscribe. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut kembali. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Ya, bagian-bagian bunga diantaranya bisa dilihat pada gambar berikut. Ada benang sari, serbuk sari, kepala putik. Mahkota, sudah tahu kan anak-anak? Iya ya, ada kelopak, ada daun. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang berbeda, namun dalam satu tanaman. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh pada putik tanaman yang berbeda dan satu jenis. Beda tanaman namun masih satu jenis. Bagaimana dengan penyerbukan bastar? Ya, di sini serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dan beda jenis, beda tanaman dan beda jenis. Pada bunga lain yang beda tanaman dan beda jenis. Kita lanjut. Lalu, siapa yang membantu penyerbukan? Ya, ada beberapa hewan yang biasa membantu penyerbukan, di antaranya ya, serangga, burung, dan mamalia. Juga dibantu oleh angin dan manusia loh. Ada kupu-kupu ya, termasuk serangga yang ikut membantu penyerbukan. Ya, ini ada ilustrasi kumbang menempel pada bunga, kemudian serbuk sari menempel pada kaki-kaki kumbang tersebut ketika dia terbang dan hinggap pada putik bunga lain, maka terjadilah penyerbukan. Baik, kita akan bahas tentang
perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa didahului oleh penyerbukan. Ada apa dan bagaimana untuk perkembangbiakan vegetatif? Ya, tentunya di sini kita mengenal dengan cara membelah diri dengan spora, dengan tunas, dengan umbi, geragi, dan akar tinggal. Bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Yaitu ada stek, cangkok, merunduk. Dan untuk pemuliaan tanaman, tambahkan di sini ada okulasi, menyambung, dan sambung pucuk. Anak-anak, coba hafalkan dan pahami dulu ya. Ya, kita lanjut kembali. Bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Ya, kita tahu pada umumnya adalah tumbuhan yang bersel satu atau memiliki satu sel. Misalnya bakteri dan ganggang hijau. Ya, di bawah ini kalian bisa lihat beberapa contoh bakteri yang hidup dengan membelah diri. Ya, tentunya dengan membelah diri akan semakin banyak ya anak-anak. Ya, itulah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara membelah diri. Berikutnya spora, yaitu terjadi pada apa? Pada tumbuhan paku, lumut, ya. Ya, di sini ada gambar, yaitu adanya spora yang berada di dalam kotak spora yang disebut apa anak-anak? Ya, disebut sporangium. Perkembangbiakan selanjutnya tentunya kalian tahu ya, yaitu dengan tunas. Perkembangbiakan ini contohnya apa? Bambu. Pernah lihat? Ya, pisang, nanas, sri rejeki, dan golongan palm. Ya, tentunya di bawah ada gambar. Ada pohon pisang, bambu, ada nanas. Yang lainnya cari ya. Coba anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Umbi. Ada berapa umbi itu? Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Itu contohnya ada di gambar. Bagaimana dengan perkembangbiakan geragi atau sering disebut dengan stolon? Batang atau ranting yang menjulur di atas permukaan tanah, di mana di bawah batang tersebut tumbuh akar serabut. Ini contohnya ada pada arbei dan pegagan. Bagaimana dengan perkembangbiakan akar tinggal atau rizoma? Contohnya apa? Kunyit, lengkuas, jahe, kencur, dan rerumputan. Bagaimana sih? Yaitu batang beruas yang tertanam di dalam tanah, di mana setiap ruas dapat tumbuh tunas. Sahabat, bagi yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa ya, klik subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya adalah stek. Ya, di sini ada beberapa contoh stek. Yang ada di gambar ini adalah contoh stek batang. Ya,
Ada stek batang, daun, pucuk, dan tangkai. Yang ada di gambar ini adalah contoh stek batang. Batang dipotong, kemudian ditancapkan ke tanah, lalu akan muncul akar-akar dan tumbuh menjadi tanaman baru. Bagaimana dengan mencangkok? Ya, tentunya adalah merupakan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Bagaimana caranya? Perhatikan gambar berikut. Pilih batang yang bagus, yang sesuai dengan yang diameternya cukup untuk dibuat perkembangbiakan dengan mencangkok. Kemudian dikupas kulitnya, bersihkan sampai ke kambiumnya agar tidak terasa lagi ada lapisan kambium di sini. Kemudian ditempel tanah yang subur dan ditutup dengan ijuk atau sabut kelapa atau plastik yang telah dilubang-lubang. Setelah beberapa lama, tentunya dengan sering disiram ya, nah akan timbul akar-akar dan ketika dipotong ditanam menjadi tumbuhan baru. Merunduk umumnya pada tanaman bunga-bungaan agar diperoleh bibit banyak secara cepat. Bagian batang dilengkungkan ke bawah, ditimbun tanah, maka akan tumbuh akar baru dan menjadi tumbuhan baru. Bagaimana beda antara tanaman yang dikembangbiakan dengan cara cangkok dan secara alami? Tentunya beda loh. Kalau mencangkok, banyak sekali keuntungannya. Di antaranya satu, buah sama mutu baiknya dengan induknya. Artinya buah hasil cangkokan itu mutunya sama dengan induknya, bahkan lebih baik. Kemudian buahnya, tanaman itu akan berbuah lebih cepat dibanding dengan cara ditanam dengan biji. Tapi ada kerugiannya loh. Apa itu? Yaitu kerugiannya adalah perakarannya lemah karena tidak punya akar tunjang, namun berubah jadi akar serabut. Bagaimana usaha perbaikan mutu tanaman? Ya, di sini ada okulasi. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, di sini dijelaskan agar perakaran tetap kuat tapi hasilnya bagus, maka ditempuh usaha penggabungan dua sifat. Tentunya sifat yang baik ya. Di sini dengan cara okulasi, menyambung dan sambung pucuk. Okulasi, pilih mata tunas. Mata tunas yang akan dilepas, kemudian dilepas kulitnya, ditempelkan dengan mata tunas yang lebih bagus, yang lebih baru, yang kualitasnya mungkin lebih baik, sehingga nanti ketika tumbuh akan tumbuh menjadi batang yang memiliki kualitas lebih baik lagi. Bagaimana dengan menyambung? Ya, menyambung batang, memilih dua tanaman, kemudian kita sambungkan dan diikat. Nah, tentunya akar dan atasnya dan batang atas sesuai dengan yang kita inginkan dan kita sambungkan menjadi tumbuhan yang kualitasnya lebih baik. Sambung pucuk hampir sama dengan sambung batang, namun yang kita sambung adalah bagian pucuk tanaman. Disambungkan, diikat, lalu tumbuh menjadi suatu tumbuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Demikian sahabat belajar untuk semua. Untuk pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, bunyikan notifikasi, dan silahkan boleh di-share. Sekian, sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.